Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah SWT. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai Abu Sufyan, musuh Rasulullah yang menggali sendiri lubang kuburnya setelah berperang dan masuk Islam. Pemakaman Baqi adalah tempat bersejarah. Di sanalah tempat dikuburkannya para sahabat Nabi dan keluarga Rasulullah SAW. Sejarah juga mencatat ada sahabat Nabi yang menggali sendiri lubang kuburnya di pemakaman Baqi 3 hari sebelum kematiannya. Dialah sahabat Nabi yang bernama Abu Sufyan bin Harits. Suatu hari ada yang melihatnya ketika Abu Sufyan sedang menggali lubang. Mereka menunjukkan keheranan terhadap yang ia lakukan. Abu Sufyan berkata, "Aku sedang menyiapkan makamku." Demikian Abu Sufyan bin Harits berujar. Hanya 3 hari setelah itu ia berbaring di rumahnya. Sementara itu keluarganya berkumpul dan menangisinya. Dengan sangat tenang ia membuka mata kemudian berkata, "Janganlah kalian tangisi aku, karena sejak masuk Islam aku tidak pernah berlumur dalam dosa." Kisah perjalanannya adalah kisah tentang hidayah sesudah kesesatan, cinta sesudah kebencian, dan kebahagiaan sesudah kesengsaraan. Kisah tentang luasnya rahmat Allah SWT ketika pintu-pintunya terbuka bagi orang yang menyerahkan diri di hadapan Allah SWT setelah lelah dalam kebodohan berkepanjangan. Demikian Khalid Muhammad Khalid menulis dalam bukunya mengenai Abu Sufyan. Abu Sufyan selama 20 tahun memusuhi Islam dan Rasulullah. 20 tahun sejak Rasulullah diutus sebagai Rasul, ia selalu menghujat Rasulullah dengan syairnya. Abu Sufyan adalah seorang penyair handal dan terkenal, selain ia juga dikenal sebagai ahli menunggang kuda. Sambil menunggang kuda, dengan syair-syair itulah Abu Sufyan menebarkan kebenciannya dan menyerang Rasulullah serta memusuhi umat Islam. Hingga akhirnya suatu saat hidayah datang kepadanya dan Abu Sufyan bin Haris pun masuk Islam. Diriwayatkan dalam sebuah peperangan bernama Perang Hunain, yakni perang antara kaum muslimin dan kelompok musyrikin. Abu Sufyan menunjukkan pembelaannya terhadap kaum muslimin. Abu Sufyan menebaskan pedangnya ke satu arah kaum musyrikin yang selama ini pedang tersebut mengarah ke wajah Rasulullah. Hal ini diketahui Rasulullah sehingga membuatnya bertanya kepada sahabat. Setelah Rasulullah mengetahuinya dari salah seorang pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib, bahwa orang yang ikut berperang dengan musuh-musuhnya itu adalah Abu Sufyan, Rasulullah berucap, "Semoga Allah mengampuni segala permusuhannya terhadapku." Mengetahui Rasulullah mengampuninya, Abu Sufyan lalu mencium kaki Rasulullah yang berada di pelana kuda. Rasulullah menjawabnya dengan kata kalimat motivasi, "Saudaraku, aku bersumpah, majulah dan tebaskanlah pedangmu." Mendengar kalimat Rasulullah itu, Abu Sufyan mengarahkan kekuatannya dengan hebat sehingga kaum musyrikin lari tunggang langgang dan melarikan diri dari medan perang. Abu Sufyan bin Harits dan Rasulullah sesungguhnya adalah saudara sesusuan. Mereka sama-sama disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Selain itu, sesungguhnya Abu Sufyan bin Harits adalah saudara sepupu Rasulullah. Nasab mereka bertemu di Abdul Muthalib. Abu Sufyan tak lain anak dari Al-Harits bin Abdul Muthalib. Rasulullah dan Abu Sufyan adalah saudara yang bersahabat sejak kecil. Keduanya kini bersama di pemakaman Baqi, tempat yang sama menuju yang sama, Allah SWT, Sang Penguasa alam semesta.
Demikianlah penjelasan dari saya yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Semoga bermanfaat dan semakin menambah keimanan kepada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu dukung YouTube channel Tobat 100% ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak tertinggal mengenai amalan zikir, wirid dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.